Selamat malam pemirsa PJTV, kembali lagi bersama saya Lilin dalam program Solusi Sehat bersama Oribes. Dan pemirsa, untuk malam ini 1 jam saya menemani Anda, dan pastinya tidak sendiri dong pastinya ya, karena saya ditemani oleh beberapa narasumber dari Oribes, yaitu ada Dr. Siska Girvianti. Selamat malam dok. Selamat malam. Dan juga ada Bapak Martin di sebelah kiri saya. Selamat malam. Dan ada Gilang Permata ya. Selamat malam Mbak. Nah pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang produk Oribes ya. Mau tahu pemirsa apa sih Oribes itu? Atau mungkin Oribes itu bisa keistimewaannya apa saja nih? Iya, baik. Dan seperti biasa ya pemirsa ya, sebelum kita membahas tentang Oribes ini, banyak sekali di kalangan masyarakat kita terkena penyakit diabetes. Mungkin sebagian orang banyak yang mempunyai diabetes karena dia mempunyai pola makan berlebihan ya, ataupun mereka yang mempunyai olahraga yang teratur juga bisa mempunyai diabetes ya dok ya? Iya. Iya, baik. Dan dokter sendiri bisa nggak nih maksudnya menjelaskan apa sih penyakit diabetes itu sebenarnya? Iya. Jadi Teh Lin ya. Iya. Diabetes itu sebetulnya penyakit gangguan metabolik. Jadi di mana si pasien tidak dapat mengontrol gula darahnya. Jadi gula darahnya tinggi karena dia kekurangan hormon yang dibilang insulin. Nah, tapi prosesnya sampai menjadi diabetes ini kita bagi dulu ya menjadi 2 bagian. Ada diabetes tipe 1 dan itu adalah diabetes yang dari awal memang sudah tidak punya insulin ya. Yang kedua adalah, nah ini yang paling banyak di Indonesia dan di dunia, diabetes tipe 2. Nah, diabetes tipe 2 ini dia prosesnya lama juga menuju diabetes ya. Jadi ada kesalahan mengenai gaya hidup biasanya. Dan biasanya ini orang cenderung banyak makan lemak gitu ya, banyak makan karbohidrat, sehingga kalau kelebihan karbohidrat itu kan ditumpuk jadi lemak. Betul. Nah, pada saat orang sudah obesitas itu terjadi resistensi insulin. Jadi di mana kalau misalnya dia makan, nah, karena organ-organ tubuh yang mengolah darah dan mengolah gula darah ini hatinya sudah terseliputi lemak sehingga dan otot juga sama. Jadi gula darah yang harusnya disimpan di otot, di organ-organ tubuh, dia tidak bisa masuk. Nah, karena tadi si pintunya kehalang nih sama lemak. Iya. Nah, akhirnya gula darah yang ada di dalam darah tinggi. Gitu. Iya, nah mungkin di kalangan masyarakat juga ya banyak sekali yang berpendapat bahwa diabetes itu disebabkan karena mengkonsumsi banyak nasi putih. Nah benar nggak nih dok? Nah, jadi betul ya, jadi gini, kan kita tuh kalau makan itu ada proporsinya ya, misalnya karbohidrat itu sekitar 60-70%, lalu protein itu 25%, lemak itu sekitar 20-30%, dan sayur atau buah. Nah, biasanya karena nasi putih itu kan rasanya manis ya, enak gitu ya. Jadi harusnya kita kalau makan nasi putih itu atau karbohidrat lain tidak boleh dari sekepal tangan kita. Nah, yang terjadi biasanya karena dia rasanya manis, enak, kita cenderung nambah. Ya, betul. Nah, menambahnya itulah kalau tidak sesuai dengan jumlah kalori yang kita butuhkan akan disimpan menjadi cadangan lemak tadi. Yang akibatnya tadi mengakibatkan resistensi insulin. Iya, karena mungkin yang saya tahu juga kalau misalnya kita kekurangan insulin ya, ada nih dok yang diabetes yang terus disuntik insulin seperti itu. Ya. Itu benar nggak sih dok? Benar, itu dia biasanya diabetes tipe 1 ya. Jadi memang secara genetik dari kecil memang tidak punya insulin, tubuhnya tidak memproduksi insulin. Nah, kalau diabetes tipe 2 itu biasanya karena kesalahan gaya hidup tadi. Selain makan terlalu banyak karbohidrat, simpan jadi lemak, kurang olahraga, tapi genetik juga berpengaruh. Jadi kalau kita punya orang tua yang juga diabetes ya, ayah, ibu misalnya gitu, atau kakak adik kita, itu kemungkinan kita terkena diabetes itu tinggi, sekitar 58%. Iya, ada riwayat dari orang tua juga itu berpengaruh ya dok? Iya, betul. Oh, jadi konsumsi apa nih dok yang baik untuk penderita diabetes dok? Nah, jadi orang yang punya diabetes dia harus membatasi asupan gula. Gula itu bukan hanya, jadi di pikiran kita jangan hanya gula pasir ya, gula yang manis ya, tetapi karbohidrat juga itu mengandung gula. Karbohidrat jenisnya banyak,
beras, misalnya umbi-umbian, lalu misalnya sayur dan buah juga mengandung karbohidrat tapi jumlahnya sedikit. Iya. Nah, kita harus makan karbohidrat yang tidak mudah diserap oleh tubuh atau dengan kata lain indeks glikemiknya tinggi. Nah, kalau misalnya orang yang diabetes justru harus membatasi asupan karbohidrat tadi. Sehingga seperti nasi ya, Dok, ya seperti nasi. Jadi kalau nasi cukup 1 kepal, jangan nambah lagi deh gitu ya. Banyak Dan- kan orang kan masih lapar, nambah lagi nah, ya. jadi mengenyangkannya pakai karbohidrat yang dari sayur atau buah. Seperti itu. Ya, dan mungkin banyak buah-buahan juga yang mengandung gula ya, Dok ya. Ya, tapi Di antaranya apa saja nih, Dok? Ya, kalau misalnya gula yang ada pada buah-buahan atau sayur itu sih relatif rendah sebetulnya ya. Kecuali ada beberapa buah-buahan tertentu yang juga memang indeks glikemiknya tinggi. Ya. Ada tinggi nih karena rasanya biasanya manis. Biasanya semangka, pisang yang mateng, mangga yang mateng itu juga indeks glikemiknya tinggi. Iya. Jadi kalau misalnya buah itu tidak terlalu dihindari ya, Dokter Oh, ya? nggak usah, nggak apa-apa. Kalau buah sebetulnya boleh dimakan sebagai satu bagian dari porsi makan. Tadi sayur dan buah-buahan ya, satu porsi itu segini. Ya. Atau dipakai sebagai camilan. Oh iya, Ya. seperti itu. Jadi intinya buah tidak terlalu berpengaruh ya kepada diabetes ya, Dok ya? Ya. Oke, dan mungkin sekarang bertanya kepada Gilang Permata ya, sebagai product manager di Oribase ya. Oke, Mbak Gilang, bisa dijelasin nggak kepada pemirsa yang udah penasaran banget nih, apa sih itu Oribase? Terima kasih ya Kak Helian kesempatannya. Jadi kalau saya boleh ceritakan di awal tadi latar belakang kenapa sih munculnya produk Oribase ini, karena kita sebetulnya prihatin dalam hal pola makan orang Indonesia yang memang bisa dikatakan tidak sehat ya, Dok ya, seperti itu ya. Karena sekarang juga makanan makin aneh-aneh, terus juga tingginya angka diabetes. Orang di Indonesia sendiri sudah menempati posisi kelima sebagai negara yang tertinggi dengan jumlah penderita diabetes. Dan juga tadi makanan pokoknya nasi putih. Yang istilahnya indeks glikemiknya tinggi, gulanya tinggi. Kadang orang kalau makan nasi putih itu tadi nggak cukup sedikit ya, Dok, apalagi kalau pulen. Nah, sehingga muncullah produk Oribase. Jadi kalau saya boleh jelaskan, Oribase ini adalah makanan kesehatan atau functional food, di mana ini inovatif sekali. Pertama dan satu-satunya di Indonesia yang mengkombinasikan beras coklat. Beras coklat itu atau nama kerennya brown rice, atau kalau Teteh pernah dengar beras yang masih ada bekatul. Oh iya. Jadi berasnya tuh nggak digiling, jadi masih utuh, whole grain, masih ada bekatul. Indeks glikemiknya juga rendah, hanya 49. Lalu kita kombinasikan dengan serat larut air oat beta glukan. Jadi manfaatnya banyak sekali. Iya, baik. Nah, pemirsa, itu dia beras Oribase ya. Dan mungkin pemirsa juga ingin bertanya-tanya langsung. Pemirsa bisa langsung saja menghubungi line interaktif kami di 088898111177. Sekali lagi di 088898111177. Nah, ini nih Teh, mungkin pemirsa di rumah ingin tahu nih, beras Oribase dan beras biasa perbedaannya apa sih? Bedanya apa ya? Oke, baik. Yang pertama tadi, komposisinya udah beda. Kalau misalnya beras putih, bekatulnya kan dibuang ya. Sekarang ini beras kadang orang Indonesia melihat beras itu makin putih makin sehat. Padahal bekatul yang paling penting yang ada di beras itu udah hilang. Itu sumber vitamin, mineral. Nah, kalau Oribase ini masih mempertahankan si bekatulnya. Jadi yang pasti vitamin, mineral, seratnya juga tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, gulanya. Kalau dibanding atau indeks glikemik yang tadi disampaikan oleh dokter. Jadi kalau dibandingkan dengan beras putih, indeks glikemik kita ini hanya separuh. Dicernanya itu pelan-pelan. Makanya nggak heran kalau makan Oribase kenyangnya lama. Kenyangnya lama walaupun sedikit ya. Walaupun porsinya seperti biasa, tapi kenyangnya lama. Itu yang paling penting. Jadi gula darah terkontrol, kemudian juga buat yang pengen diet juga oke, seratnya tinggi, kenyangnya lebih cepat dan lebih lama. Dan yang pasti ada si oat beta glukan yang di sana itu memang banyak sekali manfaat dari segi ilmiahnya seperti itu. Iya, sangat istimewa sekali ya ternyata Oribase itu ya. Oke, dan kalau boleh tahu Oribase itu adanya di mana aja nih Teh? Di mana aja Pak Martin? Silakan Pak. Nah, ini yang marketingnya yang jago. Silakan Pak Martin. Baik, mungkin saat ini memang Oribase ini
awal kami juga memang fokus kami memang tidak di modern market tentunya. Karena fokus kami tentang tadi makanan kesehatan. Tentunya kami penyediaan untuk Oribase ini di rumah sakit, di klinik dan apotek. Kami masih fokus di sana saat ini. Ya. Jadi kami belum ke modern market karena produk ini memang perlu dengan edukasi, gitu. Jadi di apotek-apotek khususnya Kota Bandung itu sudah kami sudah kami siapkan. Cuma memang secara bertahap kami akan menyeluruh. Iya, baik itu. Pak. Oke, kalau begitu sudah ada yang terhubung langsung ya baik. dengan kontak kami. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Aga di Bandung Barat, Ibu. Iya, silahkan Pak pertanyaannya. Ya, saya mau tanya. Ini kalau yang buat diabetes kan memang bagus banget ya kayaknya. Cuma ini bisa nggak menggantikan kalori karbohidrat pada tubuh manusia misalnya, jadi nggak gampang lapar gitu. Oke. Gimana tuh ya? Bapak ada pertanyaan lain? Udah cukup itu saja. Ya, terima kasih Bapak. Sama-sama. Oke, tadi pertanyaannya itu bisa menggantikan kalori enggak? Karbohidrat di tubuh enggak? Silakan Ibu dokter aja ya. Ya. Nah, jadi Pak siapa tadi namanya? Bapak Ahmad ya? Oke, Bapak yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Jadi tadi ini beras Oribase ini juga salah satu sumber karbohidrat. Dengan tadi dia indeks glikemiknya lebih rendah, seratnya lebih tinggi, lalu dia ada banyak sekali vitamin sama mineralnya ya. Jadi kan tadi udah dibilangin, nah saya sekalian mau nerangin cara makan nih ya. Porsi makan segimana sih bagusnya gitu ya. Nah mungkin pemirsa di rumah kalau nanti makan, setiap kali makan, pertama karbohidrat sebesar kepalan tangan kita. Nah coba diukur ya di rumah ya nanti. Lalu protein setelapak tangan kita. Lalu minyaknya nggak boleh lebih dari 1 jempol. Tapi sayur dan buah-buahan 1 mangkok gitu ya. Jadi, nah dengan tadi porsi yang sama, misalnya nasi putih dengan nasi Oribase, dia kalorinya lebih sedikit, tapi dia bisa menahan lapar lebih lama. Lalu dari misalnya tadi 1 kepal itu dijamin Bapak tidak akan pengen nambah lagi. Kenapa? Karena tadi cepat kenyang. Sehingga untuk penderita yang diabetes maupun yang sedang ingin diet, bagus. Jadi kan si karbohidratnya tidak terlalu banyak. Lalu tadi disertai dengan dia fibernya juga banyak, vitamin mineralnya juga banyak. Jadi saya pikir perfect lah gitu ya kalau untuk yang diabetes dengan yang sedang diet nih. Iya, baik. Dan pemirsa, mungkin pemirsa di rumah juga penasaran apa saja sih manfaat dari beras Oribase ini. Nah, nanti kita akan bahas. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Undiannya udah izin belum? Izin buat apa? Biar bisa dipertanggungjawabkan. Dan 10% dari nilai total undian akan disumbangkan untuk dana sosial. Kalau nggak izin? Kalau nggak izin, nanti undiannya bisa dibatalkan dan masuk penjara loh. Saya harus izin dulu ya. Dipersembahkan oleh Setiap sudut kota Bandung dan sekitarnya selalu menarik untuk diangkat dan disajikan secara mendalam. Sedangkan pelukis-pelukis di Telkom ini kebanyakan bukan sedikit, hampir 100 orang lebih lah. Nanti pengen tahu gimana cara bikin kacamatanya, terus udah gitu proses pembuatan kacamata sampai jadi, sampai dipasarin, boleh nggak Kang? Bandung Weekly hadir setiap minggu pukul 6 sore di BJTV. Kita dapat undian 100 juta. Kita kaya, bisa belanja, liburan. Buruan transfer, Ma, biar hadiahnya cepat kita dapat. dapat informasi menjadi pemenang undian? Waspada, bisa jadi itu penipuan. Hindari ajakan menuju ATM. Hubungi call center untuk konfirmasi kebenaran undian. Dipersembahkan oleh
Baik pemirsa, masih dalam program Solusi Sehat bersama Oribes dan masih bersama Dr. Sisa Gerviani dan juga ada Gilang Permata, Mbak Gilang dan juga Bapak Martin ya. Oke, dan kita akan lanjutkan ya. Dan mungkin tadi pemirsa penasaran nih. Nah, manfaatnya dari beras Oribes itu apa aja sih? Mungkin bisa dijelasin lagi oleh Mbak Gilang ya. Manfaatnya apa aja nih Mbak? Oke, baik Tehlin, terima kasih ya. Ya. Jadi memang Oribes ini kalau tadi kita lihat komposisinya yang istimewa, ada brown rice atau beras coklat dan juga oat beta glucan. Manfaatnya tentunya baik sekali untuk kesehatan. Jadi kalau saya boleh jelaskan, yang pertama karena tadi indeks glikemiknya rendah, bagus untuk mengendalikan gula darah, ya. Jadi baik yang untuk yang diabetes ataupun yang ingin mencegah diabetes itu baik. Yang kedua, dia bisa menyerap kolesterol karena seratnya tinggi, sehingga bagus untuk mencegah kolesterol tinggi atau menurunkan atau mengendalikan kolesterol. Yang ketiga, kenyangnya lebih lama, jadi cocok sekali untuk yang ingin diet, ya. Kemudian bagus untuk saluran pencernaan, mencegah BAB, apalagi cewek-cewek biasanya ya kadang sering sekali susah BAB. Nah ini bagus karena seratnya tinggi. Kemudian juga bagus untuk jantung, hipertensi. Jadi untuk memang sehat, ingin sehat, konsumsi Oribes. Iya baik. Dan sudah ada lagi yang terhubung dengan line interaktif kami. Langsung saja kita angkat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya dengan Adinda mau nanya mengenai berasnya itu ya. Silakan Mbak. Kan saya penderita asma dulunya. Kalau nyari beras ada di TV itu di mana ya Mbak ya? Terus buat diet juga katanya bagus daripada obat-obat atau yang lainnya, kan pengen coba juga sih gitu. Makasih. Ada lagi Mbak pertanyaannya? Udah. Ya, terima kasih Mbak Adinda. Oke, tadi pengen tahu nih, adanya di mana nih berasnya ini? Ya. Silakan Bapak Martin ya. Ya, dengan siapa tadi Mbak Adinda ya? Mbak Adinda. Ya, baik. Ya mungkin tadi juga memang belum selesai ya, memang tadi saya sampaikan bahwa kami itu memang fokusnya tadi di apotek, di klinik khususnya. Ya, untuk Kota Bandung ini memang kami belum menyeluruh kabupaten, belum kita ini juga. Tapi bertahap kami akan masukkan di beberapa apotek. Tapi yang pasti yang sudah pasti ada itu misalkan di CBR. CBR Retail itu sudah ada, CBR Retailnya. Udah gitu juga di Sakura ya. Udah gitu untuk pasien-pasien atau Prolanis atau BPJS itu bisa di 7 menit, di apotek 7 menit kami sudah sediakan. Nah, di beberapa titik apotek-apotek di Bandung ini, apotek-apotek besarnya sudah kami siapkan. Tapi bertahap kami akan seluruh Kota Bandung, Kabupaten dan Cimahi kami akan siapkan semua. Kalau misalnya ada di luar kota nih Pak, bisa pesan lewat by phone nggak? Ya, jadi tim marketing kami sebenarnya untuk Oribes ini kami sudah ada di Jakarta sudah ada, Semarang, Surabaya pun sudah ada, Medan, Lampung kami sudah ada. Jadi kalau misalkan memang untuk luar kota pun bisa telepon atau kunjungi ke web kami, nanti bisa tindak lanjuti nanti biar nanti kita koordinasi dengan tim promosi yang di kota-kota sana. Ya, dan berbicara tentang Oribes ya Pak ya, ini satu box ini ada berapa kilo mungkin? Atau cukup untuk berapa minggu? Ya, jadi Oribes ini memang saat ini baru kami punya satu kemasan ini, tapi ke depan kami akan buat proyek lagi untuk kita buat lagi variannya. Pertama kami punya produk ini ya dengan kemasan 1,8 kilo. Iya. 1,8 kilo ini ya terlihat seperti sedikit lah ya, sebenarnya 2 kilo kurang, tapi sebenarnya ini karena tadi serat tinggi disampaikan juga sama Mbak Gilang tadi udah disampaikan bahwa serat tinggi. Jadi dalam proses pemasangan ini akan ngembang. Jadi 1,8 kilo ini dia akan menjadi 45 porsi. Wah. Ya, jadi kalau untuk satu orang sekitar 3 minggu ya, Mbak Gilang ya? 3 minggu. Untuk satu orang itu sekitar 3 minggu lah untuk satu orang. Karena dia ngembang. Oh, gitu. jadi cocok sekali ya untuk yang sedang berdiet, mungkin betul. yang ingin bebas gula seperti itu ya. Yang gym, fitness juga. Oh bisa juga ya. Oke, dan Mbak, mungkin dari rasa Oribes sendiri itu seperti apa sih? Apa seperti beras biasa atau mungkin ada bedanya nih, agak manis-manis dikit? Seperti apa? Oke, baik. Jadi memang Oribes ini kalau misalnya kita membandingkan langsung dengan beras putih atau nasi putih pasti beda. Karena kan nasi putih itu memang gulanya sangat tinggi. Tapi walaupun tidak sama dengan nasi putih, kita di sini tetap mempertahankan pulennya tetap dapat, dikonsumsi dengan lauk pauk apapun juga tetap
enak, bisa dengan yang lauk kering ataupun lauk yang misalnya berkuah, itu tetap masuk. Dan juga yang berikutnya adalah kita bisa jamin ya bahwa Oribase ini rasanya atau teksturnya lebih enak dibandingkan dengan beras merah. Artinya apa? Pengen sehat tetap bisa nyaman kok ya Dok ya. Artinya tidak tersiksa gitu. Kadang orang makan, aduh takut makan nasi putih, makannya sedikit, ngemilnya yang banyak. Nah, kalau ini karena sama aja. Kalau ini kan memang tadi mengenyangkan, dari segi rasa bisa tetap diterima kok. Gitu sama seperti kita makan biasa. Oke, baik. Dan untuk Dokter Siska ya, Bu Dok, kalau misalnya diabetes sendiri, ini disebabkan oleh apa sih? Apa mungkin karena makan kebanyakan atau karena berolahraga lebih banyak gitu? Ini sebenarnya dari apa sih? Ya, kan di awal sudah dijelaskan ya bahwa diabetes ini adalah gangguan metabolik di mana tubuh tidak bisa mengeluarkan insulin untuk menjaga kadar gula darah dalam level yang normal gitu ya. Nah, tadi penyebabnya yang pertama, nah ini yang happening adalah ternyata ini diturunkan. Dan penelitian terakhir bahwasanya tadi sudah saya bilang, kalau orang tua kita langsung, kakak adik kita kena diabetes, kita 6 kali lebih beresiko ketimbang yang tidak gitu ya. Karena orang tua ini selain menurunkan genetik, juga menurunkan gaya hidup. Gaya hidup yang misalnya tadi senang konsumsi makanan yang bergula tinggi, misalnya tepung-tepungan gitu ya, atau tadi misalnya pola makannya terlalu banyak karbohidrat, karena karbohidrat itu akan disimpan jadi cadangan lemak gitu ya. Nah yang ketiga, kurang olahraga. Kurang olahraga sehingga apa yang kita makan itu tidak dibakar gitu ya. Lalu selanjutnya adalah, nah karena tadi kan sekarang kita udah urban living ini kan banyak sekali makanan junk food ya. Dan itu kalorinya sangat tinggi, sehingga pada saat yang masuk ke dalam tubuh kalorinya banyak, tapi yang dibakar sedikit, otomatis tabungan lemaknya banyak. Nah, karena tadi prosesnya si lemak ini menghalangi organ-organ tubuh, jadi si gula yang masuk tidak bisa dimasukkan ke dalam organ tubuh sebagai cadangan gula, sehingga akhirnya kadar gula kita lah naik. Jadi mungkin kalau misalnya pemirsa di rumah bingung nih, kok saya kena diabetes padahal saya rajin olahraga, hidup teratur. Mungkin itu karena ada riwayat ya, ada keturunan dari orang tua mungkin. Iya betul, tapi sesungguhnya kalau memang dia pola hidupnya dijaga ya, makan teratur tadi ya dengan porsi yang sudah saya jelaskan, lalu dia olahraga, banyak makan sayur, meskipun dia ada keturunan gitu, tapi bisa dihindarkan. Makanya betul sekali pola hidup sehat ini yang harus kita sampaikan gitu. Iya betul, dan sangat berpengaruh sekali ya. Dan mungkin untuk pemirsa di rumah yang ingin bertanya lagi, boleh pemirsa di rumah langsung menghubungi line interaktif kami di 0888 9811 177. Sekali lagi di 0888 9811 177. Iya baik, dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Gampang banget ya, Mah. Wah, enak banget ya, Mah. Mama kan pakai lagi coklat. Lagi coklat pasti enak. Lagi coklat. Gampang banget ya, Mah. Wah, enak banget ya, Mah. Mama kan pakai lagi coklat. Lagi coklat pasti enak. Lagi coklat. Hai, apa kabar pemirsa? Berjumpa kembali di acara kesayangan kita, yaitu di BBM Belantika Bursa Musik. Aku tanpamu, langkah kakiku siap berlari. Pokoknya buat nambahin semangat deh pagi hari ini.
Yogurt. Nah, betul. Lantika Bursa Musik setiap hari pukul 8 pagi di PJTV. Hai, apa kabar pemirsa? Ya. Berjumpa kembali di acara kesayangan kita, Yaitu di BBM. Baik pemirsa, masih dalam program Solusi Sehat bersama Oribes dan masih bersama saya Linlin dan juga narasumber dari Oribes yaitu Dr. Siska dan juga Bapak Martin dan juga Mbak Gilang Permata ya. Dan kita akan meneruskan lagi nih Dok ya. Nah mungkin saya ingin bertanya nih, lanjutkan ya. Saya ingin bertanya mengenai diabetes ya. Diabetes penyakit maksudnya dampaknya yang paling parah sekali itu seperti apa sih Dok? Nah, jadi ini yang harus kita share kepada pemirsa di rumah bahwasanya kalau sudah kena diabetes itu dari ujung kepala sampai ujung kaki itu kena ya. Jadi dari mulai mata biasanya ada gangguan namanya retinopati diabetikum ya. Biasanya suka cepet-cepet kabur gitu ya, kadang-kadang sampai kebutaan. Lalu misalnya turun ke bawah biasanya suka mulai kesemutan tuh ya, saraf-sarafnya ya, ujung-ujung sarafnya apa baal, kesemutan dan lain-lain. Ada juga resiko yang makrovaskuler, biasanya tekanan darahnya jadi ikut tinggi misalnya ya, atau misalnya bahaya ke jantung, lalu bahaya ke ginjal. Dan ini nih, faktanya kalau kita diabetes dalam 10-15 tahun tidak dikontrol dengan baik, tidak ditangani dengan baik, itu pasti berakhirnya gagal ginjal kronis dan harus cuci darah. Nah, turun lagi ke bawah biasanya kalau bapak-bapak nih ada mengalami pasti gangguan disfungsi ereksi. Nah, itu biasanya nanti ibu-ibunya yang protes gitu ya, karena ada kelainan mikrovaskuler di situ. Lalu turun lagi ke bawah, biasanya tungkai mulai sakit tuh. Ya, ada peripheral arterial disease itu jadi ada pembuluh-pembuluh darah yang tidak lancar jalannya sehingga kok sakit ya kakinya, dan itu biasanya susah sembuh. Lalu turun lagi ke bawah, ke kaki, ke telapak kaki, biasanya ada perasaan kesemutan atau baal. Sehingga orang diabetes itu kakinya suka kadang-kadang dia luka, dia nggak kerasa gitu. Dia tidak sadar kalau kakinya luka akhirnya. Nah, karena kadar gula darahnya juga dalam tubuhnya tinggi, sehingga kalau ada luka tuh lama sekali sembuhnya. Biasanya ada infeksi sekunder dan lain-lain lah. Jadi makanya orang harus kalau punya diabetes gitu, dia harus diperiksa tuh dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Dan penyakit diabetes sendiri nih Dok ya, dibatasi umur nggak sih? Apa dari umur berapa sampai umur berapa yang beresiko diabetes? Nggak ada, semua umur itu at risk ya. Makanya kalau misalnya tadi diabetes tipe 1, kalau diabetes tipe 1 itu dia dari kecil sudah dari lahir kan dia sudah terima insulin kan? Oh, dari lahir juga sudah tidak diabetes, karena biasanya orang tuanya diabetes juga ya. Anak ini lahir dengan tidak punya insulin atau insulin yang dia punya hanya sedikit, makanya harus dibantu dengan suntikan insulin. Lalu kalau diabetes tipe 2 tadi itu onsetnya bisa kapan saja. Pasien saya yang paling muda umurnya 18 tahun sudah diabetes ya. Tapi kalau yang tipe 1 biasanya dari anak kecil sudah terlihat ya, sudah kelihatan. Dan ada bedanya nih di tipe 1 tipe 2. Biasanya kalau yang tipe 1 yang nggak punya insulin malah biasanya si anak nih kurus gitu tadinya gitu ya. Kurus, mudah capek dan lain-lain. Tapi kalau yang diabetes tipe 2 biasanya awalnya dari obesitas dulu, kegemukan dulu, baru dia onset masuk ke diabetes. Tidak dibatasi usia berapapun, apalagi kalau dengan pola makan anak-anak sekarang nih ya. Senangnya junk food, kalori yang masuk banyak, minuman bersoda, gula tinggi, kurang serat, kurang olahraga. Anak sekarang kayaknya kebanyakan main gadget di rumah.
Kalau zaman saya kecil biasanya permainan anak-anak tuh kebanyakan outdoor ya. Kalau anak sekarang banyaknya indoor. Makanya anak-anak kita harus di-encourage dari kecil supaya dia mau olahraga. Apapun, sepedahan, mau lari, mau berenang. Nah, mungkin kalau sekarang udah nggak ada gatrik gandong kali ya. Jadi pokoknya dia suruh olahraga, dia suruh melakukan aktivitas fisik dari kecil supaya tadi terhindar. Onset yang ketiga biasanya pada saat hamil. Ibu-ibu yang hamil itu juga terancam ada kenaikan gula darah. Biasanya gestasional diabetes gitu ya. Jadi diabetes yang terjadi pada saat seseorang itu sedang hamil seperti itu. Dan untuk wanita hamil sendiri nih dok, seberapa bahaya sih untuk wanita hamil yang terjangkit diabetes? Bahaya dong ya, karena gini, pada saat si wanita hamil ini dia kadar gulanya tinggi, otomatis dia akan menurunkan ke anaknya juga genetically untuk anaknya nanti besar. Anaknya akan gemuk ya, anak besar biasanya lebih dari 4 kilo. Anak 4 kilo kebayang, ngelahirinnya pasti susah. Ibunya harus disesarkan. Nah, karena si ibu juga darahnya gulanya tinggi, berarti kan kemungkinan infeksi juga tinggi. Betul. Ya, dan seperti itu. Jadi pada saat seorang wanita didiagnosa DM pada saat hamil, biasanya langsung dikasih insulin untuk menurunkannya. Nah, setelah dia ngelahirin, kita cek ulang lagi 3 bulan sampai 6 bulan. Kalau misalnya tetap tinggi, berarti ya harus terapi diabetes. Tapi pertama pasti harus perubahan gaya hidup dulu ya. Iya. Jadi pada saat orang didiagnosa diabetes juga tidak semerta-merta langsung kasih obat misalnya ya. Tapi dia harus sebulan 2 bulan itu dia merubah gaya hidup dulu seperti itu. Iya. Dan untuk Mbak Gilang sendiri nih Mbak ya, penyakit apa saja sih yang bisa dihilangkan oleh beras Oribase ini, yang bisa dicegah oleh Oribase? Apa diabetes saja atau mungkin ada yang lain? Jadi memang Oribase ini tadi saya tekankan lagi, ini adalah makanan kesehatan. Oribase ini tidak hanya untuk yang sudah sakit ya, tapi juga untuk mencegah. Ayo makanya yang pengen sehat konsumsi Oribase. Jadi kalau yang pertama adalah tadi mengendalikan gula darah. Jadi bagus untuk yang diabetes atau yang ingin mencegah diabetes. Kemudian untuk kolesterol yang tinggi, biasanya yang sering pegel di bagian sini, nah itu. Kemudian juga yang obesitas, kelebihan berat badan, Oribase ini bagus sekali untuk diet ya, mengendalikan berat badan, kemudian untuk pencernaan juga sehat, untuk mencegah sembelit ya atau susah BAB. Kemudian karena seratnya tinggi, ada beberapa penelitian kalau saya tidak salah ya dok ya, jadi memang kekurangan serat itu beresiko terkena kanker. Jadi memang kalau istilahnya serat yang ada di Oribase ini tinggi, makannya juga sehat, insya Allah bisa mencegah kanker juga atau kanker. Kemudian untuk gym fitness, untuk jantung, kesehatan jantung, pembuluh darah, hipertensi dan sebagainya. Jadi yang pengen sehat, ayo konsumsi Oribase. Iya, dan kembali lagi ya, siapa saja sih? Mungkin pemirsa di rumah ada yang kelewat tadi. Ya, boleh dijelaskan lagi siapa saja yang boleh yang bisa mengkonsumsi Oribase ini? Oribase ini boleh dikonsumsi oleh semua umur, baik itu anak-anak ataupun orang dewasa ataupun orang yang istilahnya sudah lansia ya. Dan juga orang yang sehat, yang pengen hidup sehat, orang yang sakit tadi misalnya diabetes, kolesterol, hipertensi, jantung, boleh mengkonsumsi Oribase. Karena ini memang pada prinsipnya Oribase ini adalah makanan kesehatan ya, tadi kalorinya rendah, seratnya tinggi, indeks glikemiknya juga rendah, kenyangnya lebih lama. Jadi kalau kenyang lebih lama itu kan istilahnya keinginan untuk ngemil, ngemil yang makanan yang kurang sehat itu bisa dikendalikan. Jadi memang sehat. Iya, baik. Dan sekali lagi untuk pemirsa yang ingin berkonsultasi langsung kepada Dr. Siska, pemirsa bisa langsung saja menghubungi 088898111177. Sekali lagi di 088898111177. Dan kembali kepada Bapak Martin ya. Bapak, gimana nih cara pembelian Oribase? Apa seperti membeli beras biasa atau mungkin ada syarat-syaratnya nih untuk pembeliannya? Ya, jadi kalau untuk Oribase ini ya sebenarnya kalau misalkan cara pembelian sih seperti ya biasa saja tadi, seperti yang di apotek ya, tinggal misalkan di apotek beli Oribase itu ya sudah, apotek pasti melayani langsung memberikan Oribase tersebut gitu. Nah, cuma memang harus saya tekankan bahwa terkadang memang masyarakat awam ini ya karena memang ini medianya beras mungkin ya, jadi ya mungkin saya harus memberikan informasi bahwa Oribase ini fokusnya makanan kesehatan.
Jadi ya kami tidak bisa disamakan dengan beras komoditi. Artinya walaupun kami medenya beras, saat ini kami medenya beras sebenarnya. Ya mudah-mudahan sih ke depan kita akan kembangkan lagi. Artinya makanan-makanan kesehatan tentunya bukan hanya beras. Apapun kami akan olah menjadi suatu kesehatan. Gitu. Jadi cara beli sih seperti biasa aja, tapi mungkin tidak akan ditemukan di pasar modern, terus di toko-toko beras biasa gitu ya tidak akan ada. Tapi di apotek-apotek, rumah sakit, klinik, mungkin di puskesmas juga sudah beberapa puskesmas sudah kami sediakan. Apa ini hanya di daerah Bandung saja atau mungkin di luar kota Bandung sudah ada? Ya. Jadi saat ini kami memang fokus Bandung, kami pilot project ini Bandung lagi kita fokuskan. Jadi sebenarnya di Jakarta, Lampung, tadi yang saya sudah informasikan bahwa Jakarta, Lampung, Semarang, Surabaya, sampai Medan kami sudah ada sebenarnya. Ada tim promosinya di sana, ya fokusnya konsepnya itu sama. Baik Surabaya maupun Jakarta maupun di Medan sekalipun fokusnya tetap sama, tidak akan ada di pasar modern. Jadi fokusnya tetap kami di klinik-klinik atau di apotek-apotek atau di rumah sakit. Ya baik, dan kembali kepada Mbak Gilang ya. Mbak Gilang, ini kan khusus untuk diabetes ya, tapi tidak khusus karena maksudnya ini adalah beras kesehatan. Makanan kesehatan. Untuk diabetes sendiri, ini bisa menghilangkan diabetes dalam kurun berapa hari nih Mbak? Atau mungkin berapa minggu, berapa bulan? Oke, baik. Konsumsinya, terima kasih ya. Jadi memang untuk diabetes itu kembali lagi ke individu masing-masing ya. Hanya memang kalau dari penelitian sendiri, oat beta glukan itu akan langsung menurunkan atau mengendalikan gula darah itu setelah dikonsumsi. Jadi memang ketika misalnya kita, karena tadi indeks glikemiknya rendah, kemudian juga penyerapannya lebih lambat, dan kita juga sudah melakukan beberapa kali istilahnya bukan testimoni ya, bukan testimoni tapi lebih ke penelitian. Jadi ketika kita ada edukasi, kita langsung mengujikan ke pasien. Kita bagi 2 kelompok, pasien yang istilahnya kita berikan nasi putih 2 orang, kemudian juga ada kelompok satu lagi kita berikan Oribes. Dan ternyata memang hasilnya membuktikan bahwa yang mengkonsumsi Oribes, gula darahnya itu setelah 1 jam dia turun. Beda dengan yang mengkonsumsi nasi putih setelah 1 jam terus naik. Artinya dari situ sebetulnya sudah bisa dibuktikan bahwa Oribes ini secara tidak langsung memang karena seratnya tinggi, indeks glikemiknya rendah, bisa mengendalikan gula darah. Dalam hal ini bisa menurunkan gula darah tanpa efek hipoglikemik atau gula darahnya itu turun sekali seperti itu. Iya baik. Jadi seimbang saja ya gula darahnya walaupun mengkonsumsi berasnya secara berlebihan tidak apa-apa ya. Sebetulnya kalau untuk Oribes ini konsumsinya tetap porsi normal sama halnya yang disampaikan oleh Dokter Siska. Jadi apapun itu memang harus sesuai porsinya. Hanya bedanya kalau makan nasi putih tadi sekepal, saya rasa banyak orang yang nggak kenyang. Akhirnya dia nambah, masih lapar ya. Tapi kalau Oribes, 1 porsi yang memang seharusnya porsi makan karbohidrat itu setiap orang seperti itu dijamin kenyang dan kenyangnya tahan lama. Iya, mungkin saya ingin meluruskan sedikit tadi Teh Lin mungkin ya. Tadi kan ngobrol mengenai kalau makan beras Oribes dalam berapa hari akan menghilangkan diabetes. Bukan menghilangkan. Mungkin saya mau ngelurusin ya. Jadi nanti jangan-jangan orang beranggapan ini jadi obat ya, tidak ya. Mungkin nanti kita akan bahas lagi ya Bu ya. Kita akan bahas lagi setelah pesan-pesan berikut ini ya. Kita bikin penasaran dulu pemirsanya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Solusi Sehat bersama Oribes. Kita dapat undian 100 juta. Kita kaya, bisa belanja, liburan. Buruan transfer, Ma, biar hadiahnya cepat kita dapat. Dapat informasi menjadi pemenang undian? Waspada, bisa jadi itu penipuan. Hindari ajakan menuju ATM. Hubungi call center untuk konfirmasi kebenaran undian. Dipersembahkan oleh Jangan ngaku orang Bandung kalau belum nonton Bandung Magazine. Kali ini Doni punya banyak sekali informasi yang Doni akan bagikan untuk Bandung Magazine di rumah. Konferensi Asia Afrika diselenggarakan di Bandung pada tanggal. Majalahnya Bandung yang bakal ngasih informasi keren seputar event-event yang ada di kota Bandung. Ternyata banyak sekali keunggulannya dari New Suzuki R3 ini. Ya, kemudian acara
acara ini sendiri didukung oleh banyak media partner. Tentunya kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bandung Magazine setiap Kamis dan Sabtu pukul 8:30 malam di BJTV. Undiannya udah izin belum? Izin buat apa? Biar bisa dipertanggungjawabkan. Dan 10% dari nilai total undian akan disumbangkan untuk dana sosial. Kalau nggak izin? Kalau nggak izin, nanti undiannya bisa dibatalkan dan masuk penjara loh. Saya harus izin dulu ya. Dipersembahkan oleh Baik pemirsa, masih bersama Solusi Sehat bersama Oribes dan masih bersama narasumber kita yaitu Dr. Siska Girvani dan juga ada Bapak Martin dan juga ada Mbak Gilang Permata ya. Baik, Dok, mungkin bisa dijelasin lagi nih mengendalikan ini diabetes seperti apa sih mengendalikannya? Ya, jadi tadi karena gini tadi kan makan beras Oribes itu dia bukan menghilangkan diabetes, tapi dia akan mengendalikan kadar gula darah si pasien atau kita ini juga yang sehat gitu ya, supaya tetap dalam batas yang normal gitu ya. Jadi tadi kalau misalnya sekepal Oribes dengan sekepal nasi putih itu akan berbeda hasilnya. Sedangkan pasien diabetes ini kan yang kita perlukan adalah dia mengendalikan kadar gulanya supaya dalam batas normal sehingga dia tetap bisa melaksanakan berbagai aktivitas dan terhindar dari komplikasi diabetes tadi yang saya sebutin dari ujung kepala sampai ujung kaki tadi. Jadi dengan dia mengontrol kadar gula darahnya dengan cara memakan beras Oribes ini, insya Allah lah cravingnya nggak ada gitu. Jadi dia nggak kepingin nyemil-nyemil. Nah itu kan yang bahaya itu kan sebetulnya untuk yang orang diabetes ini. Jadi makannya nggak wareg, terus segala dicamil. Nah, yang dicamil ini kebetulan juga yang tadi yang berindeks glikemik tinggi, yang bergula tinggi. Nah, kadang-kadang, dok saya nggak makan yang manis-manis misalnya seperti itu. Tetapi ini kalau orang Bandung, orang Sunda terutama nih senang sekali dengan gorengan. Betul. Bala-bala, gehu, gorengan, keripik, kerupuk semuanya. Itu ya seblak juga lagi happening, cilok dan lain-lain. Itu kan tepung. Nah, si tepung ini dia adalah karbohidrat yang sederhana sehingga pada saat dimakan akan terurai langsung jadi gula. Jadi meskipun rasanya asin, karena dia karbohidrat sederhana, setelah dimakan itu langsung jadi gula dan diserap sama tubuh kita. Gitu. Itu yang harus dikendalikan. Iya. Jadi istilahnya mengendalikan diabetes secara tidak berlebihan ya. Ya, jadi maksudnya mungkin kalau misalnya ada yang punya diabetes ya, jadi tidak langsung turun, tapi secara bertahap ya. Kadar gula darahnya maksudnya. Ya, jadi kalau orang diabetes juga tidak boleh kadar gula darahnya langsung turun karena dia pasti pingsan. Hipoglikemi itu daripada misalnya gini, pilihannya daripada misalnya kadar gulanya tinggi sekali atau rendah sekali, lebih baik tinggi. Kenapa? Kalau orang diabetes kadar gula darahnya tinggi, itu pasti tubuhnya akan menyesuaikan, paling agak pusing sedikit lah gitu. Tapi manakala dia turun, misalnya ya hipoglikemi di bawah 100, di bawah 70, itu dia bisa pingsan, bisa koma diabetikum namanya ya. Jadi kita hindarkan supaya tidak terjadi nih. Makanya orang diabetes tidak boleh lapar kan. Nah, makanya orang diabetes itu untuk pola konsumsinya, pola dietnya 3 kali makan besar dan 3 kali camilan. 3 kali makan besar nih pagi, misalnya siang, makan siang dan makan malam. 3 kali camilan berarti di antara itu, misalnya jam 9, jam 3 sama sebelum tidur masih boleh. Tetapi jangan dibayangin camilannya atuh ya. Gorengan bala-bala, nah jangan yang seperti itu, molen, waduh itu bukan camilan. Jadi camilannya adalah sayur atau buah-buahan tadi ya. Iya, baik. Dan untuk Bapak Martin ya, Pak, gimana nih kalau misalnya ada yang ingin membeli atau mungkin ingin mengunjungi websitenya di mana dan mungkin call centernya berapa nih Pak? Ya, baik. Mungkin ya tadi belum terinformasikan ya bahwa kami juga bisa untuk pemirsa juga mau di luar kota maupun di kota Bandung, kami punya call center, bisa menghubungi kami di 022 426640. Betul bagaimana?
421 6640 itu call center kami, atau bisa kunjungi di website kami di www.oribase.co.id. Nah, di situ juga di dalam bisa dibuka aja, nanti di situ ada customer service. Jadi yang di luar kota pun bisa menghubungi kami di customer service kami, nanti bisa kami layani atau misalkan dikirim atau seperti apa kami bisa layani. Iya, dan untuk harga sendiri nih Pak, untuk harganya satu box Oribase ini berapa nih? Ya, jadi yang tadi saya sampaikan bahwa kemasan kami tadi 1,8, jatuhnya sih memang ini kan 1,8 kilo ini untuk 45 porsi, ya 45 porsi. Jadi seporsinya itu harganya hanya 3.000. Nah, kalau hitungan matematis sebenarnya dengan 3.000 kali 45 porsi ya berarti 135.000. Iya. 1,8 kilo. Tapi kami harga jual kami hanya 125.000. Jadi bahwa ya berarti di bawah 3.000 gitu. Jadi ya satu gini kami harga jual kami 125.000. Iya, baik. Dan untuk Ibu Dokter Siska sendiri ya, Bu ya. Kalau misalnya kita mempunyai diabetes nih, itu bisa menyebabkan mandul nggak sih, Dok? Jadi kalau diabetesnya sendiri langsung menyebabkan kemandulan sih tidak ya, tidak ada penelitian yang mengatakan hal tersebut. Tetapi yang harus diwaspadai adalah begini, pada saat seseorang itu terkena obesitas gitu ya, terutama perempuan, ada beberapa hormon yang harusnya dia dikeluarkan untuk kesuburan itu nggak keluar. Nah, karena si tempat produksi hormonnya dia ketutupi lemak dan lain-lain sehingga kerjanya kurang maksimal. Nah, makanya kalau beberapa orang yang mandul misalnya ya, belum infertilitas belum punya keturunan dan dia gemuk misalnya, pada saat datang ke dokter kandungan biasanya disarankan untuk diet, turunkan dulu. Karena pada saat dia gemuk hormon estrogennya mungkin tidak bisa keluar atau LH-nya juga nggak keluar, sehingga itu yang akan menyebabkan si telur matang dan akan disiap dibuahi. Nah, kalau misalnya gemuk biasanya ada susah tuh hormonnya keluar, sehingga biasanya dokternya pasti nyaranin turunin dulu deh berat badannya misalnya seperti itu. Iya, baik. Dan pemirsa, sekali lagi kita ingatkan untuk pemirsa yang ingin menghubungi langsung atau mungkin bertanya-tanya mengenai Oribase ini, pemirsa bisa langsung saja menghubungi 0888 9811 177. Sekali lagi di 0888 9811 177. Dan untuk Mbak Gilang Permata ya, Mbak bisa dijelasin kembali lagi untuk pemirsa di rumah, ini satu kali mengkonsumsi Oribase itu harus berapa banyak sih? Berapa banyak ya? Oke. Sekalian nanti saya akan jelaskan bagaimana cara masaknya ya. Iya, betul. Jadi mengkonsumsi Oribase kembali lagi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dokter Siska, bukan berarti karena Oribase ini sehat makannya harus banyak, tapi tetap sesuai dengan porsi. Cuman bedanya tadi lebih cepat kenyang. Jadi porsinya sesuai dengan kebutuhan yang memang disarankan oleh dokter. Tadi misalnya karbohidratnya 1 kepal, dan itu pasti tiap orang kepalanya beda ya dok ya. Betul itu. Kemudian nyambung ke masalah masak ya, Mbak Lili ya, boleh. Jadi cara masak Oribase ini memang dia praktis, simple, sama halnya seperti kita masak nasi biasa. Bedanya satu, tidak perlu dicuci. Kenapa? Karena Oribase ini sudah melalui proses pencucian higienis dan proses pasteurisasi sehingga memang steril dan kemasannya juga vakum, tidak menggunakan pengawet apapun. Jadi cara masaknya tadi tidak boleh dicuci, kemudian takaran airnya, perbandingan dengan airnya itu adalah 1:2. Jadi kalau kita masak misalnya ngambil berasnya atau beras Oribase-nya 1 cangkir atau 1 cup, airnya itu 2 cup. Jadi perbandingannya 1:2. Itu standar, tergantung balik lagi ke selera masing-masing. Kadang misalnya pengen lebih lembek boleh, dan juga boleh dikasih salam, dikasih serai, dikasih pandan, supaya tadi tetap nikmat dan tetap enak. Jadi makan sehat itu tetap bisa enak. Kemudian juga boleh misalnya dikonsumsi tidak hanya sebagai nasi, misalnya bisa dibikin sushi, dikemasnya. Kita juga pernah coba dibikin lontong dan sebagainya. Jadi menunya bisa divariasikan. Betul. Ya. Hanya airnya barangkali biar lebih mengembang, karena nanti jangan kaget kalau masak Oribase itu dia akan mengembang ya. Airnya itu lebih bagus menggunakan air panas. Jadi misalnya masaknya pakai rice cooker atau pakai tradisional dandang ya istilahnya. Airnya itu lebih bagus air panas gitu. Jadi supaya lebih larut, si serat-seratnya ngembangnya juga lebih bagus. Dan untuk mengonsumsinya sendiri nih Teh ya, apa harus panas-panas atau mungkin ditunggu dingin bisa seperti itu? Jadi kalau makan Oribase
sama halnya seperti kita makan nasi biasa, nggak harus nunggu sampai dingin. Karena ada ya dok ya, kalau saya nggak salah gosip beredar itu katanya makan nasi itu harus nunggu dingin katanya biar gula. Nah jadi kalau makan Oribase ini boleh dikonsumsi hangat. Ya lebih enak sih memang hangat ya, karena Oribase juga pulen, jadi sama aja kayak kita makan nasi. Jadi walaupun dibikin seperti bubur itu tidak apa-apa ya? Kalau dibikin bubur, memang kayak misalnya contoh bubur Manado ya, itu sayurnya banyak, itu sehat sekali boleh. Dan memang walaupun dibikin bubur, ini indeks glikemiknya itu tidak sebesar bubur yang berasal dari nasi putih, jadi buburnya tetap sehat. Oke, baik. Nah, pemirsa, mungkin pemirsa juga penasaran, apa saja sih manfaat-manfaat, keistimewaan-keistimewaan yang belum kita bahas di Oribase ini. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan ngaku orang Bandung kalau belum nonton Bandung Magazine. Kali ini Doni punya banyak sekali informasi yang Doni akan bagikan untuk Bandung Magazine di rumah. Konferensi Asia Afrika diselenggarakan di Bandung pada tanggal... Majalahnya Bandung yang bakal ngasih informasi keren seputar event-event yang ada di kota Bandung. Ternyata banyak sekali keunggulannya dari New Suzuki R3 ini. Ya, kemudian acara ini sendiri didukung oleh banyak media partner. Tentunya kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bandung Magazine setiap Kamis dan Sabtu pukul 8:30 malam di BJTV. Vladimir Vujovic dan Ahmad Supriyanto yang pria paling soleh di Bandung. Baik pemirsa, masih dalam Solusi Sehat bersama Oribase. Dan pemirsa, untuk pemirsa yang ingin mendapatkan Oribase, pemirsa bisa datang langsung saja ke PT Mega Anugrah Sempurna di Jalan Braga nomor 94 Bandung. Dan teleponnya di 022-421-6640. Dan websitenya, pemirsa bisa langsung saja mengunjungi www.oribase.co.id. Dan mungkin bisa juga intip-intip Facebooknya di Oribase Rise. Dan Twitternya boleh di @oribase_1st. Dan mungkin Instagramnya juga ada di @oribase.id. Nah ini nih, saya ingin bertanya lagi kepada Pak Martin ya, boleh dijelaskan kembali ini untuk mendapatkan Oribase itu bisa di mana aja sih Pak? Ya, oke baik, tadi sudah disampaikan sama tetenya ya. Jadi Oribase ini bisa pertama kami sudah sedia sebenarnya di CBR Retail, toko-toko CBR Retail pertama itu, terus juga di Sakura Medical. Terus juga ada di, ya khususnya untuk misalkan pasien-pasien Prolanis atau BPJS itu sudah di apotek 7 menit, ada sekitar 12 apotek ya dok, kalau masalahnya gitu ya. Ada sekitar 12 apotek 7 menit itu sudah tersebar. Jadi untuk pasien BPJS atau Prolanis bisa langsung ke apotek 7 menit. Selain itu juga apotek-apotek di kota Bandung juga sudah ada misalnya. Iya, baik. Dan pemirsa, untuk pemirsa yang ingin bertanya-tanya langsung, pemirsa bisa menghubungi 0888-9811-177. Sekali lagi di 0888-9811-177. Nah, mungkin untuk Mbak Gilang ya, bisa dijelaskan kembali keistimewaan Oribase dengan beras-beras yang lain itu apa aja? Oke.
Jadi yang pasti yang ingin saya tekankan bahwa Oribase ini memang medianya beras, tapi ini bukan beras, jadi tidak bisa disamakan dengan beras. Oribase ini adalah kategorinya makanan kesehatan, artinya memiliki manfaat untuk kesehatan, baik untuk pencegahan ataupun dalam mengendalikan berbagai penyakit. Jadi yang pertama bedanya adalah adanya brown rice atau beras coklat yang dikombinasikan dengan serat larut air yaitu oat beta glukan, karena ini pertama dan satu-satunya produk yang mengkombinasikan brown rice atau beras coklat dengan oat beta glukan. Ada bekatulnya di situ tentunya vitamin, mineral, seratnya juga tinggi, 7 gram per porsi atau per sekali kita konsumsi. 3 kali mengkonsumsi Oribase atau sehari mengkonsumsi Oribase sudah memenuhi 84% kebutuhan serat harian kita. Kemudian kalorinya rendah, indeks glikemiknya rendah, dicernanya juga perlahan, dan yang pasti kenyangnya lebih lama. Iya, baik. Sudah ada satu penelpon yang langsung tersambung. Oke, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu saya mau tanya, Siska. Ini Ya, kalau silakan. misalkan yang punya diabetes seperti saya ya, memakan beras itu boleh lauknya macam-macam, nggak apa-apa. Iya, baik. Ada pertanyaan lain? Harganya berapa satu itu? Iya, Satu baik. dus ya mungkin? Ya, baik. Terima kasih Ibu Siska. Ya, Halo. Iya, Ibu Siska, terima kasih. Kita akan langsung aja jawab Ibu ya. Iya. Oke, tadi pertanyaannya itu kalau misalnya mengkonsumsi beras Oribase bisa dikonsumsi dengan lauk pauk yang berbeda-beda apa tidak? Baik, jadi Oribase ini boleh dikonsumsi dengan lauk pauk apapun, tapi catatannya tetap lauk pauknya juga harus sehat ya. Bukan berarti nasinya sehat terus lauknya misalnya mohon maaf jeroan ya atau babat dan sebagainya, tetap harus tadi sesuai dengan anjuran dari dokter. Artinya makanan sehat boleh dikombinasikan dengan Oribase. Iya, baik. Dan tadi bertanya mengenai harga nih, boleh Bapak Martin yang menjawab. Ya, Bu Siska, ya tadi saya sudah sampaikan bahwa harga per pack 1,8 kilo ini harga jualnya 125.000. Sebenarnya tapi ini untuk 45 porsi. Satu porsi harusnya satu porsi itu jatuhnya hanya 3.000. Hitungan matematiknya kan 135.000, tapi kami harga jualnya cuma 125.000 saja. Itu untuk 3 minggu untuk satu orang. Gitu. Iya, baik. Terima kasih Pak Martin. Ya. Nah, ini untuk mungkin Ibu dokter sendiri mempunyai tips-tips sehat dari Oribase apa aja nih untuk pemirsa? Jadi untuk pemirsa di rumah, saya akan sharing beberapa tips sehat. Yang pertama, untuk Anda yang masih sehat ya, belum terkena diabetes, coba kita semangatin lagi nih gaya hidup sehatnya. Jadi tadi pertama batasi asupan kalori tadi dengan cara karbohidratnya jangan terlalu banyak gitu ya, 1 kepal saja. Lalu berolahraga setiap hari minimal 150 menit per minggu. Dan yang ketiga tadi gaya hidup sehatnya lah, kurangi junk food dan lain-lain ya. Untuk Anda yang sudah kena diabetes, pertama perhatikan asupan kalorinya. Jadi kalau bisa pakai beras Oribase deh gitu ya. Sehingga nanti sehat pasti dan tidak banyak ngemil, karena nih orang diabetes pasti ngemil. Tapi tetap juga batasi asupan gulanya juga, lalu tadi tetap berolahraga juga sehingga kadar gula darahnya tetap terkendali. Ya, baik. Jangan lupa diminum obatnya ya. Jangan lupa tetap diminum obat diabetesnya dan kontrol ke dokter sebulan sekali. Ya, dan untuk Mbak Gilang dan Pak Martin mungkin bisa kesimpulannya seperti apa nih dari talk show kita? Kalau dari saya pribadi ya, jadi memang saya di sini pengen ngajak masyarakat yang ada di rumah semuanya, ayo hidup sehat dari sekarang. Kalau nggak dari sekarang, kapan lagi? Jangan sampai udah sakit baru, karena sakit itu ternyata biaya yang dikeluarkannya lebih mahal lagi, betul. Jadi tadi sama halnya ayo kita hidup sehat. Dan yang pasti Oribase ini sebagai salah satu makanan kesehatan atau bisa dikatakan sebagai solusi untuk hidup sehat, dalam hal ini pola makan yang sehat ya, dengan karbohidrat. Dan untuk Pak Martin sendiri kesimpulannya? Ya, jadi ya tadi Mbak Gilang sudah sampaikan. Dari mungkin ya pertama memang saya harus sampaikan bahwa PT Mas itu atau Mega Anugerah Sempurna ini kami baru satu produk ini saja, ya. Tetapi tetap kami akan fokus tentang functional food atau makanan kesehatan tentunya. Dan kami ingin mendedikasikan akan fokus di makanan kesehatan tadi. Saat ini kami memang beras medianya, tapi
Insya Allah ke depan produk-produk kami akan bertambah, akan mengemas dengan makanan-makanan kesehatan. Tentunya untuk masyarakat Indonesia, yang tentu tadi yang sampai Bagilang sampaikan, saya pun mengajak masyarakat untuk ayo hidup sehat dari sekarang. Jangan sampai nunggu sampai sakit. Iya, Saja. baik. Dan semakin panas sekali perbincangan kita malam ini pemirsa ya. Tidak terasa sudah 1 jam kita menemani pemirsa ya bersama Solusi Sehat bersama Oribase. Terima kasih untuk Dr. Siska. Terima kasih. Iya. Terima kasih untuk Mbak Gilang Permata. Dan juga terima kasih untuk Bapak Martin ya. Baik pemirsa, karena waktunya sudah untuk kami pamit ya. Jadi kami pamit, segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.